Kalaupun tidak sombong, oke, sombong tidak ada. Nah, sekarang apa? Untuk menjaga pakaian lebih tahan lama, karena dia tidak langsung berhutang. Yang ketiga, dia lebih bersih. Tidak juga itu. Oh, saya bisa jaga kebersihan, saya bisa apa? Ya sudah. Terakhir, ala kafiyah uswah, yaitu tidak kamu mau mencontoh di paling puncak itu apa? Hilangkan itu semua. Buat saja kau buat itu apa? Karena mencontoh Rasulullah. Kalau gitu itu kita dengan sunnah Rasulullah itu. Jadi ya kalau orang fikih kan banyak alasan-alasannya. Tapi apa? Dikunci Rasulullah ketika sahabat tadi, ya Rasul ketika pakaian lama, ketika pakaian kusam, tidak ada masalah. Karena saya tidak sombong ya Rasulullah. Dan saya tidak perlu mempertahankan tahan lama, karena di pakaian memang digunakan untuk kerja. Setelah alasan-alasan itu semua dibuat, Rasulullah kunci. Apa kata Rasulullah? Ala kafiyya uswah. Tidakkah kamu mau menjadikan aku sebagai teladan? Berarti itulah kunci. Aku membuat ini, ya silakanlah hikmah-hikmah. Yang penting itulah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada maghrib ini kembali kita Bapak Ibu ke majelis ilmu kita, di mana majelis ilmu kita membahas kitab Syama'il al-Muhammadiyah tentang beri kehidupan Rasulullah SAW, baik pada sifat dirinya, sifat fisiknya atau kepribadiannya dan kesehariannya. Yang mana ini kitab disusun oleh seorang ulama besar, ulama hadis dalam sejarah peradaban Islam, yaitu Imam Tirmizi. Dan ini merupakan buku terbaik yang dipuji oleh para ulama. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin bacaan kita sampai kepada pertama babnya, yaitu bab tentang maja'a fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menjelaskan riwayat-riwayat yang menjelaskan atau hadis-hadis tentang sifat bentuk izar. Izar itu adalah di kain itu ada dua potong, bagian bawah, bagian atas. Maka yang bagian bawah itu namanya izar, kalau bahasa kita sarung. Maka di Rasulullah SAW ada salah satu pakaiannya itu adalah sarung, kain bagian bawah yang dipakainya. Nah, salah satu hadis yang menjelaskan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Burdah. Kita sudah baca, beliau berkata, akhrajat ilaina Aisyatu kisa'an mulabbada wa izaran khaliza wa qalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Abu Burdah menceritakan Aisyah pernah memperlihatkan kepada kami sebuah kisah dan sebuah izar. Jadi pakaian Rasulullah itu ada bagian bawah itu izar, yang menutup bagian atas itu kisah. Kisah namanya dalam bahasa Arab. Kisahnya itu sifatnya mulabbada. Imam Al-Bajuri mengatakan yang disebut dengan kisah mayasturu a'lal badan, yang menutupi, kain yang menutupi bagian atas badan.
itu lawan daripada izar. Di sini dikatakan kisahnya itu sifatnya mulabbadah atau muraqqaq. Kalau dalam bahasa kita yang sudah rusak, kisah mulabbadah wa izarun ghalidha, dan sarung yang kasar. Nah, maka ini kita sudah jelaskan Bapak Ibu sekalian tentang pertama sekali adalah kisah yang mulabbadah, kemudian izar yang ghalizan. Ghalizan itu khashib, apa namanya itu, kasar. Kalau ada yang lawan licin, ini sudah keluar apanya benang-benangnya, karena menunjukkan dia sudah lama. Nah, kemudian Aisyah berkomentar, ubida Rasulullah SAW, ubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Jadi Rasulullah SAW wafat ketika dia meninggal dunia, diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi memakai dua pakaian. Ada pakaian untuk bagian atas dan pakaian untuk bagian bawah. Sifat kain itu kedua-duanya adalah pertama mulabbad, yang kedua adalah ghalis. Ini menunjukkan bahwa kain Rasulullah itu sangat sederhana sekali. Dan padahal kata Imam Nawawi bahwa Rasulullah SAW di saat dia wafat itu sudah dalam puncak-puncak kekuasaan. Artinya kalau dia ingin bermewah-mewah dengan pakaian apa yang tidak bisa dimiliki Rasulullah SAW. Tapi begitulah Bapak Ibu sekalian, karena dia adalah manusia, sosok yang menjadi pemimpin bagi manusia, menjadi teladan, uswah bagi manusia. Maka dia bukan hanya teladan bagi orang yang level teratas, tapi juga teladan, uswah bagi orang-orang yang level bawah. Dan dia adalah orang yang punya sifat sangat penyayang, yang sangat empati. Maka dia hidup, Bapak Ibu, tidak mau melukai, tidak mau membuat rasa orang tersinggung. Sampai dalam pidato-pidatonya, dia sebagai pemimpin memilih Bapak Ibu penampilan paling bawah, supaya tidak ada seorang pun yang dipimpinnya itu merasa. Padahal dia berhak untuk mengambil sedikit kemewahan di dunia. Kalau dia mau, itu kan mubah saja. Tapi dia memilih daripada hidup zuhud. Tapi dia tidak melarang kita. Bagi siapa-siapa yang ingin menikmati kenikmatan dunia itu, silakan, selama itu halal. Pertama, yang kedua, tidak berlebihan, tidak mubazir. Kemudian apa yang dinikmatinya itu tidak menimbulkan sifat sombong dan angkuh. Dia pakai baru, ya silakan, tapi jangan untuk merendahkan orang lain. Namanya dia punya mobil bagus, silakan, tapi jangan untuk membuat kita sombong, merendahkan orang yang di bawah kita. Ini tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW dia memilih, karena dia sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin dan wafatkan aku sebagai seorang miskin. Maka ketika wafat, betul-betul pakaian yang dipakainya pakaian seorang. Maka itu apa? Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadis berikutnya ini mengenai juga pakaian izar bagian bawah.
Ini dari Ash'as bin Sulaim. Dia berkata, sami'tu ammati tuhaddisu ammiha qala. Jadi Ash'as bin Sulaim menceritakan, saya mendengar ammati, bibiku, berbicara tentang ammiha, tentang pamannya. Di sini ada Ash'as bin Sulaim mengatakan sami'tu ammati. Ammati ini siapa? Itu namanya Ruhum bintul Aswad. Dia ada Ruhum bintul Aswad. Itu ammah, bibinya Ash'as bin Sulaim. Kemudian Ruhum bintu Aswad ini, dia berbicara tentang pamannya, an ammiha. Ammi, pamannya ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi Ash'as bin Sulaim menceritakan tentang bibinya. Bibinya ini pernah bercerita tentang pamannya, yaitu pamannya siapa? Pamannya Ruhum bintu Aswad. Dia punya paman, dan paman itu seorang sahabat, namanya adalah Ubaid bin Khalid al-Muharibi. Jadi dia punya paman, dituhaddisu an ammiha. Maka itu ahli hadis itu, lapas-lapas hadis seperti ini diuraikan. Sami'tu ammati, aku mendengar bibiku. Bibiku ini siapa orangnya? Dijelaskan, namanya Ruhum bintul Aswad. Kemudian bibiku ini berbicara tentang pamannya. Paman ini siapa? Maka paman itu adalah sahabat yang bernama Ubaid bin Khalid al-Muharibi. Qala, jadi Ubaid bin Khalid al-Muharibi ini pernah berkata, baina ana amsi bil Madinah, ketika aku satu kali berjalan di kota Madinah. Dia bercerita, baina ana amsi, jadi ketika saya amsi itu berjalan di kota Madinah, itu biasanya amsi itu berjalan kaki. Ida insan, tiba-tiba ada manusia atau seseorang dari belakang. Ida insanun khalfi, tiba-tiba ada seorang di belakangku menegur atau menyahut, berkata, yaqulu irfa izar. Jadi tiba-tiba ada seseorang di belakangku, dia berkata, irfa izar, naikkan, tinggikan sarung, naikkan sarung. Fa innahu atqa wa abqa, karena dengan kamu menaikkan sarung kamu, agak meninggikannya dari tanah, itu atqa. Arti atqa itu lebih membawa kepada kamu, kepada takwa. Artinya lebih takwa kepada Allah. Di irfa izarak, naikkan sarung. Berarti dia ketika memakai sarung itu sampai terurai ke bawah, sampai menyentuh tanah. Jadi kalau kita ke sarung sampai menyentuh tanah ke bawah, kita berjalan, maka itulah bayangannya siapa ini, apa namanya, Ubaid bin Khalid ini. Dia berjalan dengan sarung yang terurai. Kalau dalam bahasa Arabnya dia isbal. Dia memakai pakaian bagian bawah melewati dua mata kaki. Jadi bapak kalau pakai sarung, celana, kemudian sampai kepada dua bawah mata kaki, menutup dua mata kaki, itu namanya bapak musbid. Kasifat pakaian bapak itu isbal. Itu yang banyak dicerama-ceramakan oleh ustaz-ustaz itu, isbal haram, isbal haram. Kalau ada orang pakai celana di mata kaki, naikkan.
Maka sekarang banyak Bapak melihat orang pakai celana gantung kan, gantungnya ada di atas mata kaki, ada pula di atas di pertengahan betis. Itu apa dasarnya? Ini hadis ini nanti yang akan kita baca ini yang akan nanti menjelaskan. Jadi apa alasan? Jadi Rasulullah ketika dia menyuruh, maka dijelaskannya alasan supaya orang, maka ini Bapak sekalian pelajaran bagi kita. Maka kalau kita ini menyuruh anak, menyuruh siapa saja, maka perlu dibarengi dengan maksud hikmah. Maka sekarang apa kata Rasulullah? Naikkan itu sarung, tinggikan sedikit. Apa alasannya? Karena kalau kamu tinggikan itu lebih takwa. Lebih takwa. Hadzal fi'lu atqa lillah. Kemudian di sini kata Rasulullah wa abqa. Di dalam hadis itu ada pula wa abqa. Ali Al-Qari dia menafsirkan hadis ini fa innahu atqa, artinya itu lebih dekat kepada takwa dan lebih membawa kepada ketakwaan. Kenapa sebabnya lebih takwa? Takwa itu kan dari takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, sehingga orang tawadu merendahkan diri kepada Allah. Maka orang-orang bertakwa itu orang yang menundukkan hidupnya kepada apa maunya Allah. Maka apa disuruh Allah dilaksanakan, apa yang dilarang dia cegahkan, itu takwa. Jadi salah satu faktor orang itu bertakwa yaitu dengan memakai kain di atas dua mata kaki. Jangan dipakai kain itu dengan kalau bahasa kita selebor. Selebor itu sampai dia menutup sampai dia ke tanah. Maka kata Rasulullah atqa. Jadi apa lawannya atqa di situ? Jadi saya sudah menjelaskan masalah ini. Kenapa dilarang oleh Rasulullah kita berpakaian sampai terurai ke tanah, pakai celana sampai menyentuh tanah, kemudian pakai sarung sampai menyentuh tanah, sampai menyapu tanah. Itu adalah simbol kesombongan, simbol keangkuhan. Memakai pakaian di bawah mata kaki dan sampai terurai ke tanah. Kenapa? Kok disebut simbol kesombongan? Ya, begitu tradisinya orang dulu. Maka orang dulu itu kadang-kadang cara menunjukkan kesombongan dirinya, keangkuhannya, yaitu dengan cara berpakaian, memakai pakaian bagian bawah itu terurai sampai ke tanah. Dari mana arah sombongnya itu? Di mana ada nisa sombongnya? Ya, di zaman itu, zaman Nabi, tidak ada bapak ibu pabrik kain, susah mencari orang-orang yang mencetak kain banyak anak. Kalau sekarang kan banyak kain, tak susah kain sekarang. Karena pabrik kain di mana Pak? Kalau itu susah. Maka barang-barang langka ini boleh dapatkan orang, lalu berlebih-lebihan dia memakainya. Maka itu untuk menunjukkan kemewahan. Sehingga di situ indikator kesombongan. Orang susah cari kain, dia terurai-urai sampai ke tanah. Itulah sebabnya Rasulullah melarang, memperlihatkan sifat keangkuhan, kesombongan dalam penampilan kita boleh, termasuk dalam pakaian. Salah satu bentuknya apa? Memakai pakaian di bawah mata kaki. Jadi dijelaskan ilatnya fa innahu atqa. Kemudian wa abqa. Wa abqa itu lebih tahan lama. Jadi kalau kamu pakai pakaian, naikkan sampai di atas mata kaki. Apa kata Rasulullah? Pertama, lebih membawa kepada takwa. Yang kedua, membuat pakaian kamu lebih tahan lama. Apa pula hubungan menaikkan celana di atas mata kaki
itu sarung dengan tahan lama. Nah, tahan lama ini kan juga menjadi maksud daripada berpakaian. Karena kain itu susah, maka orang dapat pakaian pengen pakainya lama-lama supaya tidak beli itu kan buku biaya lagi, cari duit lagi. Karena zaman itu susah kain, tidak zaman sekarang. Oleh karena itu jaga ketika kita mendapat pakaian itu jaga ketahanannya. Maka salah satu bentuk menjaga ketahanan kain itu supaya bisa lama dipakai, maka jangan terurai ke tanah, maka digantung, maka dinaikkan dia sampai di atas 2 mata kaki. Maka ini namanya abqa. Jadi kalau terurai ke tanah memang tidak tahan lama. Karena kalau terurai ke tanah, kena lembabnya tanah, kena tanah, maka tanah itu merusakkan kain. Coba Bapak pakai kain baru, nanti diginikan dengan tanah, kalau tidak lebih robek. Tanah itu kan ada unsur menghancurkan kain. Maka kalau ada pakai bahan kain itu taruh tanah itu hancur nih. Ke kain kubur tanah, lihat kain baru, langsung terurai. Begitulah kekuatan tanah. Maka jangan pakai selebor dia menyapu tanah. Seharusnya kamu bisa 2 tahun makainya, 3 sebulan udah rusak kain itu. Udah sebulan tepat kamu beli juga lagi. Ada 2 kemungkinan. Kamu pakai kain yang sudah rusak, atau kamu terpaksa cari duit itu beli pakaian yang baru yang seharusnya bisa dijadikan untuk kebutuhan yang lain, sehingga tidak ekonomis bagi kehidupan seseorang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi sebab Rasulullah menyuruh orang memakai celana atau sarung di atas 2 mata kaki, disuruh kita menaikkan 2, karena itu lebih takwa kepada Allah. Karena nanti akan membuat orang tidak sombong. Kalau tidak sombong tidak berdosa. Kalau dia sombong, dosa dia. Yang kedua, wa abqa, membuat pakaian lebih tahan lama dan hebat. Di sini juga Bapak Ibu sekalian, ulama berbeda pendapat jadinya. Apa hukumnya? Secara fikih nih, memakai celana di bawah 2 menutup 2 mata kaki, atau memakai sarung sampai kepada 2 mata kaki, itu coba. Ini kan yang Bapak Ibu sekalian, ada sebagian anak-anak di sekolah yang mengajarkan bahwa isbal haram, memakai celana di bawah 2 mata kaki itu haram hukumnya. Di sekolah itu diajarkan memakai celana di bawah 2 mata kaki haram. Bapaknya selebor kainnya semua celana. Pulang-pulang dari pesantren dicari gunting, potong kain bapak semua. Sehingga celana dan semuanya gantung. Sekarang apa hukumnya sebenarnya menurut fikih ulama? Bagaimana cara memberikan jadi di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan haram karena banyak nas-nas yang menjelaskan bahwa apabila seseorang isbal, hadis-hadis mengancam, maka musbil itu yang berpakaian dengan isbal itu finnar, di dalam neraka. Bukan berarti setiap hadis itu berdosa, tapi kalau dalam neraka itu kan artinya kan dosa.
Apabila Rasulullah mengancam perbuatan, kalau dibuat ini nanti masuk neraka, itu dosa. Nah, sehingga kesimpulan hukumnya haram. Namun sebagian ulama seperti Imam Nawawi dalam salah Sahih Muslim, benar hadisnya sahih, ada hadis mengancam memakai sarung bawah mata kaki itu celana, ada hadis sahih. Namun Imam An-Nawawi dia dalam salah Sahih Muslim, hadis-hadis itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang muqayyad. Kalau mutlak itu apa? Dia mengharapkan isbal sama sekali. Asal isbal haram, asal di bawah dua mata kaki final dalam neraka. Tetapi ada hadis pula yang menjelaskan bahwa isbal itu adalah lil khuyana, untuk kesombong. Apabila orang memakai kain yang mana kain itu dipakainya dengan alasan sombong di bawah kedua mata kaki, maka itulah yang disebut dengan sombong. Kalau dia pakai sombong baru yang hukumnya haram. Tapi kalau seandainya dia memakai pakaiannya di bawah dua mata kaki tidak karena sombong dan lepas dari sombong, apalagi barangkali tradisi berpakaian di negeri itu seperti itu, benar hubungan kesombongan, maka ulama dan sebagian ulama tidak ada masalah. Nah, seperti kita Indonesia itu begitu. Nah, ada orang yang kalau pakai celana di mata kaki itu sombong. Malah kalau yang naik ke atas itu juga tidak ada. Itu artinya normal saja kalau kita biasa, tak ada dan tidak ada indikator bahwa itu tradisi keangkuhan. Nah, tetapi kalau untuk faktor yang lain, yaitu supaya lebih bersih. Nah, ini ada hadis itu di dalam riwayat Imam Ahmad wa inda Ahmad. Begini lafaz hadisnya, fa innahu abqa wa anqa. Nah, jadi idatnya cuma tidak ada atqa. Jadi dalam satu riwayat Imam Tirmidzi, atqa wa abqa artinya apa? Lebih membawa kepada takwa dan lebih tahan lama. Tapi dalam Musnad Imam Ahmad itu bukan itu lafaznya, tapi adalah abqa wa anqa, yaitu lebih tahan lama dan lebih bersih. Karena kalau dia mengurai ke tanah, tentu kan kotoran-kotoran tanah di bawahnya. Nah, coba bapak tadi itu pakai celana perlu masuk ke WC, celananya menyentuh lantai, masuk ke WC, lagi kira gimana? Menyapu WC itu semua, akhirnya kencing ke sana. Ada kencing masuk ke masjid. Lagi nanti lewat pula kandang ayam, tai ayam isi. Celana selebor ke bawah sampai ke bawah. Aneh kan antara cintai tai ayam di situ. Nah, kita kemana-mana. Nah, jadi lebih kalau abqanya kena kalau di tanah cepat rusak kain itu. Yang kedua wa anqa, lebih bersih. Kenapa? Karena di tanah itu banyak kotoran-kotoran. Yang kadang-kadang kotoran ayam, kotoran ini, kotoran. Ah, jadi wa anqa, anzaf. Di sini anzaf fa inna jarral izari 'alal ardi yu'arriduhu litanawus. Maka dengan dia melakukan isbal sampai ke tanah, kainnya ini akan membuat pakaiannya itu kotor, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam sebuah hadis yang lain dari Syarif bin Suwaid, dia berkata, Absara Rasulullah SAW rajulan. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang jurru izarahu, sampai dia menarik. Artinya apa? Dia memakai sarungnya secara selebor.
Ya juru itu dia sampai ke tanah, sehingga dia menarik barang-barang yang ada di tanah tadi. Jadi ya juru izarah. Lalu Rasulullah SAW fa'asra'a ilaihi. Lalu Rasulullah bersegera menuju orang itu. Au harwana. Harwana ini berlari-lari kecil. Jadi berlari kecil, bersegera Rasulullah kepadanya. Faqala, lalu Rasulullah bilang sama laki-laki itu. Nah, jadi ini satu kisah yang diceritakan oleh Syarif bin Suwaid. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki, dia lihat pakaian izarnya itu sampai terurai ke tanah, sehingga itu menarik tangannya. Jadi Rasulullah ketika dia lihat, maka Rasul cepatkan langkahnya sampai dalam satu riwayat berlari-lari kecil Rasulullah kepada orang itu. Untuk apa? Untuk menegurnya. Maka Rasulullah datang kepada dia, Rasulullah bilang, irfa izar wattaqillah. Naikkan kain kamu, jangan kamu seret dia di tangan. Naikkan kain kamu, tinggikan dia. Wattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah. Qala inni ahnab tastaqur batayya. Kemudian dia beralasan, ya Rasulullah, saya tidak bisa katanya. Kenapa? Karena saya ini lutut saya sakit, kaki saya sakit. Beralasan dia, tidak mau dia. Kalau Rasulullah suruh tadi naik, ada banyak alasan. Sama itu kan, ada satu kali seorang makan dengan tangan kiri. Rasulullah tegur dia. Dia beralasan, makan kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Beralasan dia, tangan kananku saya sakit, ternyata. Langsung Rasulullah doakan. Sakit memang langsung. Tidak bisa lagi diangkat tangan kanan. Ini orang ini juga karena dia sombong ya. Itulah kalau kita ditegur orang, tujuannya baik supaya ya kalau itu dosa tak kita lakukan. Harusnya berterima kasih, jangan lawan. Kalau lawan kadang-kadang kalau dia berdoa, dikabulkan doa kita, banyak kita beralasan. Alasan itu tidak. Kenapa kamu tak hadir? Istri saya sakit. Sakit pun ada istri itu. Padahal istri sakit itu cuma sekedar alasan. Disakitkan betul oleh Allah. Jangan beralasan, jujur saja, walaupun jujur itu pahit, tapi jangan berbohong. Dibuat berbohong nanti ya sekadar Allah jadikan nanti semuanya. Maka orang ini ahnab tastaqur batayya, faqala irfa izara. Lalu Rasulullah bilang, naikkan kainmu itu, tinggikan. Fa inna kulla khalqillahi hasan. Jadi kenapa dia ditutup kakinya semuanya sampai terurai kain ke bawah? Apa salahnya itu? Kakiku agak pincang ya Rasulullah. Semuanya kan betisnya tidak bagus kaki itu. Jadi dia menutup ini. Kata Rasulullah, kenapa kamu tutup pula? Itu kan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah baik dan indah. Tak perlu kamu gengsi bila melihat kaki kamu. Fama ru'iya dzalika ar-rajul ba'du illa izaruhu yusibu ansafa saqi. Setelah Rasulullah kasih nasihat, maka dia alhamdulillah mendengar nasihat Rasulullah SAW tersebut. Maka ada dalam hadis itu komentar, semenjak itu dinasihati dia oleh Rasulullah SAW, fama ru'iya dzalika ar-rajul ba'du. Tidak akan dilihat laki-laki itu setelah itu kecuali izarnya, sarungnya itu naik sampai kepada setengah betisnya, nisfu. Maka dia naik semenjak ditegur Rasulullah, maka dia pakai sarung setengah
betis. Kalau kita pakai setengah betis kan aneh juga itu, pakai sarung sampai setengah betis kan. Jadi ya tapi tidak setengah betis. Tapi kalau setengah betis pun tidak ada masalah. Itu ukuran paling maksimal. Nah, tapi ya kalau di atas itu sudah berlebihan. Nah, jadi di atas 2 mata kaki saja. Tapi orang ini setelah itu dia tidak kelihatan kecuali memakai sarungnya di atas, artinya di pertengahan betisnya kainnya. Nah, Imam Ali Al-Qari dia mengomentari hal ini. Adalah Nabi SAW amrahu bil maslahatid diniyah. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa sebabnya. Maka sebabnya adalah amarahu bil maslahatid diniyah. Rasulullah perintahkan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Berarti kalau ada perintah pasti ada maslahat untuk agama dan maslahat dunia. Maka di sini apa maslahat agamanya untuk seseorang? Karena dengan dia tidak menguraikan kainnya sebagai selemur sarung celananya, itu membuat hatinya lebih bersih, bersih dari sombong, bersih dari angkuh. Dan juga apa? Bersih qalbnya, bersih qalibnya. Dan juga kainnya itu juga akan lebih bersih. Jadi 2 hal di unsur kebersihan apabila kita memakai sarung di atas 2 mata kaki. Pertama, bersih hati dari sombong dan aku. Yang kedua, bersih pakaian dari kotoran. Nah, jadi ini ya ilat apa sebab Rasulullah SAW melarang kita memakai pakaian di bawah 2 mata kaki. Nah, kemudian juga wa fihi ima ila anna masalih ukhrawiyah la takhlu ma fi dunya. Kemudian juga di situ ada kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan akhirat apa? Pahala. Maka orang kalau dia melaksanakan perintah Rasulullah, apakah itu perintah wajib, perintah sunat, maka dia diberi ganjaran pahala. Yang mana pahala itulah nanti yang menjadi bekal dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Rasulullah. Dia dalam hadis ini, dalam hadis yang tadi kan Rasulullah irfa izar, naikkan celana, tinggikan, karena dia lebih membawa kepada takwa dan lebih tahan lama. Lalu saya menoleh ke belakang. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan tadi kan saya lagi berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada yang menyahut dari belakang. Siapa? Naikkan sana. Karena itu lebih takwa untukku dan lebih tahan lama buat celana kain. Lalu saya menoleh siapa ini? Rupanya Rasulullah SAW. Fakultu ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Lalu dia jawab, ya Rasulullah, ini adalah pakaian. Jadi begini, dia bilang, ya Rasulullah, ini burdatul malha. Ini pakaian, ini adalah pakaian yang warnanya putih bercampur hitam. Jadi ada garis-garis hitam. Jadi pakaian izar yang dipakai oleh siapa ini yang bernama Ubaid bin Khalid tadi, itu adalah burda, ya pakaian izar sama bagian bawah, tapi warnanya putih bercampur hitam. Jadi ada putih ada hitam. Dan pakaian itu adalah pakaian, biasanya itu pakaian orang-orang level-level rendah.
Yang memakai biasanya orang-orang baju, orang kampung. Artinya pakaian itu bukan pakaian mewah, tapi pakaian pakaian sederhana. Maka dia bilang, irfa izar, naikkan. Karena itu lebih membuat kamu takwa, lebih nanti membuat tahan lama. Maka dia bilang, ya Rasulullah, ini pakaian bukan pakaian mahal nih Rasulullah. Ini pakaian biasa, pakaian standar biasa. Laisat min as-siyabil fakhirah. Ini bukan pakaian yang mewah, yang agama. Artinya dia ingin memberi alasan ketika pakaian itu terurai ke bawah. Itu menunjukkan sombong sebenarnya. Karena itu ada mubazir, ada berlebihan. Tapi kata beliau, ini kan pakaian murah ini Rasulullah. Ini pakaian yang tidak mahal. Dia tidak menganggap bahwa menguraikan kain itu sampai ke tangan ada masalah bagi dia, karena itu pakaian murah dan tidak akan membuat orang menuduh dia sombong. Karena itu pakaian orang kampung. Maka dia bilang sama dia Rasulullah begitu, bahwa ada subuh la tibarabi, ini adalah pakaian yang tidak ada harganya. Dan pakaian itu juga tidak akan dibawa orang, dipakai orang di kenduri, di tempat-tempat resmi. Nah, wa inna ma huwa sawbu mihna, tapi pakaian itu semata-mata kain yang digunakan untuk berkegiatan kerja. Yang kain ke kebun, kain pergi bekerja ke sawah, ke kebun, ke tempat-tempat kerja, dagang. Dan itu bukan pakaian kemewahan dan pakaian orang berhias. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW ketika dia menjawab dengan begitu, innama hiya qurdatun hammal haq. Jadi seolah-olah dia kasih alasan kenapa dia menguraikan kain itu sampai ke tanah, karena kain itu tak akan membuat dia dituduh sombong, karena itu kainmu murah, kain biasa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Amalaka fiyya uswah, tidakkah kamu mau menjadikan aku sebagai contoh? Kata Rasulullah. Amalaka fiyya uswah, fanazartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Tidak kamu mau menjadikan aku sebagai contoh? Kata Rasulullah. Lalu aku menoleh kepada kain Rasulullah. Saya lihat rupanya kain Rasulullah sampai kepada setengah betis. Saya lihat bahwa sarung Rasulullah sampai di pertengahan betis. Itulah hadis ini. Fanazartu amalaka fiyya uswah. Nanti uswah itu yang kedua, mutaba'ah, artinya contoh teladan dan ikutan. Jadi tidak maukah kamu menjadi orang yang disebut kepengen mencontoh? Maka di sini yang mana apa yang dicontohkan Rasulullah? Maka Rasulullah itu dia memakai di atas mata kaki sampai di pertengahan betisnya. Artinya apa? Sekalipun umpamanya tidak ada unsur di situ tahan lama, tahan untuk menjaga kebersihan, tapi cukup bagimu untuk meninggikan celana kamu itu, menjadikan aku sebagai contoh. Maka di sini Bapak Ibu ada pelajaran. Apapun yang kita buat perlu dipasang di situ niat mencontoh Rasulullah. Karena mencontoh Rasulullah itu sendiri ibadah. Maka ada kadang-kadang pekerjaan yang sebenarnya biasa. Itu artinya pekerjaan kita sebagai manusia biasa, kebutuhan kita sehari-hari, makan, minum, berpakaian, hobi, apa. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bersesuaian apa yang dilakukan yang berarti itu kebutuhan dia sehari-hari, dan dia melakukannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, dan niatkan
dan dia meniat bahwa itu dilakukannya untuk mencontoh. Maka di sini Bapak Ibu pahala. Terus kata Rasulullah, ya barangkali dia tadi kan tidak ada masalah ini, tidak kena kain murah, ini pakaian kerja, tidak perlu dijaga tahan nama apa. Tapi kata Rasulullah ada ilat lain, sebab lain. Amalaka fiyya uswah, tidakkah kamu mau menjadikan aku sebagai contoh? Berarti itu menjadi tujuan sendiri dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang bagi kita kan ada masalah, tapi apa? Tidak sesuai yang dibuat oleh Rasul. Maka ada orang kadang-kadang, Bapak Ibu, punya makan pakai sendok. Masalah makan pakai sendok. Kena. Tapi makan pakai tangan. Maka dia apa? Dia menghindar sendok, makan dia pakai tangan. Tapi niatnya apa? Sebenarnya kan kalau pakai ke sendok lebih tangan lebih bersih tuh. Kemudian tidak boleh mengurangi air apa lagi? Air basuh tangan. Kan banyak tuh hebatnya. Tapi kenapa dipaksakan kita? Tidak pula rugi tisu kan untuk melapnya. Tapi kalau pakai tangan, tangan sudah belepotan, kemudian harus basuh tangan, pakai tisu lagi. Maka di sini, ya walaupun di situ ya ada belepotan, tetapi ada di situ unsur mencontoh Rasul, karena Rasulullah makan dengan tangan. Sekarang Bapak Ibu kan banyak penelitian sekarang. Kenapa makanan itu lebih afdal disuap langsung dengan tangan, jangan pakai sendok? Apa salah satunya? Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah membantu pencernaan. Jadi coba ibu-ibu uji nanti di rumah, nasi yang tak disentuh dengan sendok, dengan disentuh dengan tangan, mana yang cepat basinya? Disentuh dengan tangan itu cepat basinya, ada cepat rusak. Berarti sudah tahu apa unsur yang Allah taruh di tangan kita ini, sampai kalau kita bukan basi itu cepat basi. Coba lihat, itu kan hikmah Allah. Maka ketika kita makan dengan tangan, jadi di samping mencontoh Rasulullah adalah hikmahnya. Maka dia akan mudah lebih dicerna oleh perut kita daripada kita sambungkan makanan itu dengan sendok. Ini kan semuanya Ibu sekalian, kalau kita mencontoh Rasul ada hikmahnya. Hatta walau lam yakun lahu nazar ila hifzi sawbihi wa aw lam yakun fi qalbi min al-kibr wal khiyala, sekalipun dia ketika isbal itu tidak ada sombong, tidak ada tetapi semata-mata mencontoh Rasulullah SAW, itu seseorang itu berpahala lebih afdal. Baik, silakan nanti digunakan ada dulu sedikit lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit lagi. Jadi artinya teguran Rasulullah SAW kepada orang yang memakai pakaian melebihi atau di bawah mata kaki ini terjadi pada beberapa orang sahabat. Itu berarti ada beberapa orang sahabat yang ditegur Rasulullah SAW. Dan teguran ini pernah juga Rasulullah sampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar qala dakhaltu
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alayya izarun yataqaqqa. Itu kata Abdullah bin Umar. Yataqaqqa faqala man hadha faqultu Abdullah. Qala in kunta Abdullah farfa izara. Qala farafa'tu izari ila nisfi saqi. Jadi kata Abdullah bin Umar, pernah saya masuk bertamu ke Rasulullah SAW. Kemudian dilihatnya sarung saya di bawah 2 mata kaki. Ya kakak, sampai berbunyi. Kenapa berbunyi? Karena menyapu. Nanti bunyi dia. Kalau kain kita panjang sekali itu bawahnya bunyi. Didengar oleh Rasul. Siapa yang pakai kain siapa itu Rasulullah? Maka Abdullah ya Rasulullah. Abdullah. Apa kata Rasul? Abdullah itu kan hamba Allah. Tapi nama dia Abdullah. Berarti Abdullah itu hamba Allah. Lalu Rasul bilang, ana ya Rasulullah Abdullah. In kunta Abdullah farfa izara. Kalau kamu benar-benar hamba Allah, maka naikkan, tinggikan kain. Jangan itu pakai selebor begitu. Maka Abdullah mengatakan, farafa'tu izari ila nisfi saqi. Maka semenjak itu saya angkatkan sarungku sampai kepada separuh betisku. Itu kata walam tazal izaratu hatta mata. Jadi sampai begitulah Abdullah bin Umar memakai pakaian sampai meninggal. Sebanyak ditegur oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya ulama-ulama yang mengharamkan isbal itu keras. Karena banyak hadis yang mengingkari orang-orang yang pakai kain selebor itu. Maka dimaklumi memang dalil-dalilnya hadis sahih. Cuma Bapak Ibu sekalian, menurut sebagian ulama itu tidak mutlak begitu saja, tetapi selama itu dibarengi dengan sifat sombong. Tapi walaupun tidak sombong, tetap dianjurkan menaikkan. Kenapa? Karena ada hikmah yang lain. Apa hikmah itu? Supaya lebih bersih, lebih bersih. Itu kan sepakat kita itu. Kalau celana terurai di bawah 2 mata kaki, coba lihat rentan itu nanti kotor. Nah, ini apa susah kita kalau masuk WC kita. Nah, kalau pun tidak sombong, oke, sombong tidak ada. Nah, sekarang apa? Untuk menjaga pakaian lebih tahan lama, karena dia tidak langsung meronta. Yang ketiga, dia lebih bersih. Tidak juga itu. Oh, saya bisa jaga kebersihan, saya bisa apa? Ya sudah. Terakhir, ala kafiyahu uswah, yaitu tidak kamu mau mencontoh di paling puncak itu apa? Tidak hilangkan itu semua. Buat saja kau buat itu apa? Karena mencontoh Rasulullah. Kalau gitu itu kita dengan sunnah Rasulullah itu saja. Jadi ya kalau orang tinggi kan banyak alasan-alasannya. Tapi apa? Dikunci Rasulullah ketika sahabat tadi, ya Rasul ketika pakaian lama, dia pakaian kusam, tidak ada masalah. Karena saya tidak sombong ya Rasulullah. Dan saya tidak perlu mempertahankan tahan lama, karena ini pakaian memang digunakan untuk kerja. Setelah alasan-alasan itu semua dibuat, Rasulullah kunci. Apa kata Rasulullah? Ala kafiya uswah. Tidakkah kamu mau menjadikan aku sebagai teladan? Berarti itulah kunci. Aku membuat ini. Ya silakanlah hikmah-hikmah. Yang penting itulah yang dibuat oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Pertama sekali, kalau ada orang yang pakaiannya selebor sampai menyeret-nyeret di tanah, ya bisa agar kita menegurnya dan mengingatkannya. Dan itu bukan untuk pakaian saja, semua yang salah. Kalau ada pekerjaan orang yang salah, maka di sana kita menegur, sebagaimana Rasulullah menegur orang-orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu isbal waktu itu. Kemudian memendekkan pakaian, kemudian jadi supaya dipendekkan pakaian lalu menghindar dari isbal, itu adalah pertanda takwa di dalam hati. Kemudian juga ini kan pakaian, ini kan masalah penampilan. Karena ada orang bilang, kau jangan urusan masalah pakaian, agama ini dalam hati. Karena ada orang begitu, penting hati bersih, hati baik. Nah, tidak bisa. Itu sahabat tadi hati baik-baik semuanya, tapi pakaian ditegur. Berarti apa? Kita tidak cukup hati juga Pak dijaga, penampilan juga dijaga. Maka penampilan itu penting. Kalau dalam bahasa sekarang itu namanya performance. Jadi jangan dikira nanti agama itu tidak melihat performance. Agama itu melihat performance. Itu penampilan terkait. Apa maksudnya? Maka ini menjawab bagi orang selalu mengatakan, jangan diurus penampilan apa, hati yang penting. Hati penting, penampilan penting. Kenapa? Karena Rasulullah lah contoh kita yang sempurna. Nah, kemudian juga apa? Kebersihan zahir itu menunjukkan kebeningan hati batin. Maka disudi. Jadi dengan memakai pakaian itu di atas dua mata kaki, ini kan zahir. Tapi apa? Kalau orang memakai pakaian dua mata kaki, berarti itu melambangkan dalam hatinya ketakwaan. Kalau tidak ada ketakwaan, maka dia akan pakai sembarangan. Maka dia tidak peduli. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu sekalian, supaya ya ini kan sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana taat kepada Rasulullah, mencontoh sunnah Rasulullah, jauh daripada maksiat dan juga bertentangan dengan cara hidup Rasulullah, itu Bapak Ibu sekalian perlu ada dalam hidup kita. Jadi harus ada keinginan kita yang tinggi supaya kita hidup sesuai dengan mencontoh Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita akan jelaskan nanti masalah memakai ini yang dibawa untuk isbat itu bagaimana pandangan ulama. Tadi sudah saya jelaskan sedikit, dan insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih panjang sedikit apa yang menjadi dasar-dasar mereka. Saya kira waktu jabatan kita qul hadza wa astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.